Channel Motivasi dan Inspirasi. Martin Luther King Jr. merupakan seorang pendeta dan aktivis anti-rasialisme yang sangat populer di dunia. Tokoh perdamaian ini lahir di Atlanta, Georgia, pada 15 Januari tahun 1929. Ia merupakan salah satu tokoh yang meraih Nobel Perdamaian pada tahun 1963. King menyelesaikan pendidikannya di Morehouse College dalam bidang sosiologi pada tahun 1951. Kemudian dari Seminari Teologi Chaucer, King mendapat gelar sarjana teologi. Selain itu, King meraih gelar PhD-nya dalam teologi sistematika dari Universitas Boston pada tahun 1955. King dikenal karena jasanya berjuang melawan diskriminasi rasial tanpa kekerasan. Ia juga pernah memimpin demonstrasi menentang diskriminasi orang-orang kulit hitam dengan cara pemboikotan bus di Birmingham. Akibat aksinya ini, membuat King harus dipenjara. Saat di dalam penjara, King menulis surat yang berisi tentang kritikan terhadap orang-orang yang tidak peka dan tidak dapat menganalisis terhadap penyebab utama dari pemboikotan itu. Atas jasanya menegakkan keadilan dan menentang diskriminasi tanpa kekerasan tersebut, King menjadi salah satu tokoh yang menginspirasi dunia. Berikut kata-kata Martin Luther King yang merdeka. Lansir dari Goodreads. Umat manusia harus berkembang untuk semua konflik manusia, sebuah metode yang menolak balas dendam, agresi, dan pembalasan. Fondasi dari metode seperti itu adalah cinta. Kita semua mungkin datang dari kapal yang berbeda. Namun kita berada di dalam kapal yang sama sekarang. Pada akhirnya bukan kata-kata menyakitkan dari musuh yang selalu kita ingat, tapi diamnya para sahabat yang dulu mendukung kita. Keyakinan adalah membuat langkah awal bahkan ketika kamu tidak melihat keseluruhan anak tangga. Seorang pemimpin sesungguhnya bukanlah pencari konsensus, tapi pencipta konsensus. Kita mesti menerima kekecewaan yang sementara. Tapi jangan pernah kehilangan harapan yang tidak terbatas. Kemajuan manusia tidaklah otomatis atau sulit tercapai. Setiap langkah menuju keadilan membutuhkan pengorbanan, penderitaan, dan perjuangan, semangat yang tak kenal lelah, dan gairah keprihatinan dari seseorang yang berdedikasi. Manusia harus mengembangkan metode penyelesaian konflik kemanusiaan yang menentang balas dendam, serangan, maupun pembalasan. Dasar dari metode seperti itu ialah kasih sayang. Aku sudah memutuskan untuk tetap dalam cinta. Kebencian adalah sebuah beban yang teramat berat untuk ditanggung. Pada akhirnya, kita akan mengingat bukan kata-kata musuh kita, akan tetapi keheningan teman-teman kita. Ukuran utama manusia adalah tidak di mana ia berdiri di saat kenyamanan maksimal, tetapi di mana ia berdiri pada saat tantangan dan kontroversi. Cinta adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah seorang musuh menjadi seorang teman. Kemerdekaan tidak diberikan begitu saja oleh pihak penindas. Karena itu, sang tertindaslah yang harus memperjuangkannya. Mereka yang cinta damai harus belajar untuk berorganisasi seefektif mereka yang suka perang. Pertanyaan hidup yang paling tetap dan penting adalah, apa yang kamu lakukan untuk orang lain? Tidak seorang pun tahu mengapa mereka hidup hingga mereka tahu mereka mati untuk apa. Dan saya percaya itu karena terkadang busur dari moral alam semesta itu panjang, tetapi cenderung ke arah keadilan. Seorang lelaki yang tidak mau mati demi sesuatu tidak pantas untuk hidup. Pada akhirnya, kita tidak akan mengingat kata-kata musuh kita, tetapi kesunyian teman-teman kita. Jika saya tidak dapat melakukan hal-hal yang hebat, saya dapat melakukan hal-hal kecil dengan cara yang hebat. Saya punya impian bahwa suatu hari nanti, keempat anak saya yang masih kecil akan hidup di negara di mana mereka takkan dinilai dari warna kulitnya, melainkan dari karakternya. Pengetahuan meneliti, agama menginterpretasi, pengetahuan memberi manusia kekuatan, agama memberi manusia kebijakan sebagai kontrol. Dimanapun
Ketidakadilan adalah ancaman bagi keadilan di mana-mana. Tidak penting berapa lama kamu hidup, namun seberapa baik kamu melakukannya. Pengetahuan adalah proses mengumpulkan fakta. Kebijaksanaan terletak pada penyederhanaannya. Kita harus menggunakan waktu secara kreatif dan selamanya menyadari bahwa waktu selalu berharap untuk melakukan hal-hal besar. Tidak akan ada kekecewaan yang mendalam ketika tidak ada cinta yang mendalam. Hukum lama tentang mata ganti mata membuat semua orang buta. Waktunya selalu tepat untuk melakukan hal yang benar. Suatu hari kita akan belajar bahwa hati tidak pernah bisa benar-benar tepat ketika kepala benar-benar salah. Kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukannya. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa melakukan itu. Yang terburuk dari semua tragedi adalah tidak mati muda. Tetapi hidup sampai umur saya yakni 75 dan belum pernah benar-benar hidup. Cinta adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah musuh menjadi teman. Pilihannya adalah bukan antara kekerasan dan anti-kekerasan, namun antara anti-kekerasan dan ketiadaan. Bahkan jika saya tahu bahwa besok dunia akan hancur, saya masih akan menanam pohon apel saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua.